Naik pesawat terbang jadi pantangan bagi penderita sinusitis kalau lagi kumat. Kalau nggak kumat nggak masalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinusitis adalah peradangan atau pembengkakan pada jaringan sinus, ya sehingga aliran lendir bisa tersumbat. Ketika kamu punya sinusitis, ada pantangan yang sebaiknya dihindari. Kenapa? Tujuannya supaya tidak memperparah kondisi sinusitis kamu. Pantangan bagi penderita sinusitis yang pertama itu berenang. Kau nggak boleh, padahal kan berenang bagus ya untuk kesehatan, melatih pernapasan, membakar kalori, ya melatih otot-otot tubuh. Ya ini kalau sedang mengalami sinusitis alias sedang kumat, ini nggak boleh. Karena kalau kumat kita berenang, kandungan klorin ini kan bisa masuk ya ke hidung, ke telinga, ya ke mulut. Ya ini akhirnya bisa memperparah kondisi sinusitis, iritasi. Jadi bikin tambah radang. Kalau seandainya maksa berenang, itu pakai penjepit hidung saja. Yang kedua, udara kering. Udara yang kering ini akan membuat kondisi sinus ya ini tambah parah. Karena tidak ada kelembapan yang dihirup oleh hidung kita. Walaupun memang ya hidung ini kan melembabkan udara. Tapi kalau terlalu kering, ya ini juga jadi masalah. Karena kalau udara kering, ya ini intinya pantangan bagi orang sinusitis. Jadi pakai humidifier ya ataupun pelembab ruangan sekaligus penyaring ruangan biar udara bersih ya, bebas debu, yang nggak ada bakteri dan sebagainya. Yang ketiga, naik pesawat terbang. Untuk menghindari rasa sakit yang nggak perlu akibat tekanan sinus, sebaiknya jangan naik pesawat terbang kalau memang nggak perlu-perlu amat. Karena perubahan tekanan udara saat terbang ini bisa memperburuk gejala sinusitis kamu. Ya, sinus bisa tersumbat, kemudian tubuh kamu tidak bisa menyamakan tekanan udara ya antara kabin dan di tubuh. Kemudian ini bisa bikin sakit kepala. Kemudian kalau seandainya lagi kumat, ya sinusitis, infeksi sinusitis ini bikin pilek, alergi kamu bisa kambuh, malah bisa vertigo, ya tinnitus, ya dan juga barotrauma. Kalau vertigo yang muter-muter, kalau tinnitus berdenging, kalau barotrauma ya pendengaran menurun, bahkan bisa sampai sakit gendang telinga. Hidung tersumbat dan tekanan pada telinga saat terbang, ini bisa juga menyebabkan masalah yang lebih parah, misalkan penyumbatan saluran tuba eustachius ya saluran ini ya. Saluran ini kalau tersumbat, ini resiko gendang telinga bisa mengalami nyeri hebat bahkan bisa sampai pecah. Akibatnya ya gangguan pendengaran. Naik pesawat terbang jadi pantangan bagi penderita sinusitis kalau lagi kumat. Kalau nggak kumat nggak masalah. Yang keempat, polusi udara. Saat naik motor ya sebaiknya pakai masker. Helm pakai, masker pakai, ya atau keluar rumah pakai masker. Karena bisa aja terjadi pergi kamu keluar, yaitu alergi ternyata. Partikel-partikel debu, polusi udara, ya paparan alergen. Ya, akhirnya memicu sistem kekebalan tubuh untuk menanggapinya berlebihan. Ya ini bahaya nih. Padahal enggak. Ya akhirnya reaksi berlebihan, ya lendir banyak, radang, bengkak. Ya akhirnya sinusitisnya tambah parah. Kelima, buang ingus terlalu kencang. Nah, saking semangatnya misalkan sedang ada ingus, ya buang ingusnya ini dibersihkan sampai kencang, ini dilarang. Yang mendorong ingus terlalu kencang ini dilarang, baik yang sinusitis ataupun yang bukan, ini dilarang ya. Karena kalau terlalu kuat, ya iritasi hidung ini bisa terjadi. Kemudian ya bisa resiko terjadinya mimisan. Kemudian buang ingus terlalu kencang, ini juga bisa yang menyebabkan bakteri yang ada di hidung bisa masuk ke sinus. Akhirnya apa? Akhirnya bisa mengiritasi, bisa menginfeksi kembali. Jadi sarannya kalau buang ingus ya jangan semangat-semangat, pelan-pelan saja ya, elegan, lembut, tapi ya dibersihkan. Baik lubang kiri ataupun lubang kanan yang di giliran. Yang keenam, alkohol. Pada dasarnya memang minuman alkohol ini nggak baik untuk kesehatan, tetapi sebagian orang masih mengkonsumsinya ya dengan berbagai alasan. Tapi kalau kamu punya sinusitis, sebaiknya ini pantangan karena ya sinusitis ya kalau minum alkohol bisa dehidrasi. Padahal orang yang sinusitis harus terhidrasi, artinya harus banyak cairan.
Kalau teman-teman yang mengkonsumsi alkohol saat sinusitis, ini bisa bikin bengkak ya saluran sinusnya. Nah, ini memperburuk kondisi sinusitis. Yang ketujuh, merokok. Asap rokok ya, baik yang kamu merokok secara langsung ataupun yang menghirup dari orang lain ya, perokok pasif ya, ini sama-sama beresiko menginfeksi sinusitis ya, rongga sinus, iritasi. Kemudian ya, asap rokok ini kan sifatnya kimia ya, polusi, paparan, ini nggak bagus untuk ya kesehatan ataupun untuk sinusitis. Racun dalam rokok ini bisa menyebabkan ya masalah di saluran pernapasan ya, baik yang kena sinus ataupun yang sehat pun bisa kena masalah. Ya, lendir bisa produksi lebih banyak. Akhirnya kamu ya pilek, alergi, akhirnya peradangan di rongga sinus. Jadi sebaiknya hindari asap rokok, hindari merokok. Oke teman-teman, itu tadi pantangan sinusitis yang harus dihindari. Jadi sebaiknya yang punya sinus, yang pantangan-pantangan ini harus dipikirkan. Ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton, like, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.